Majapahit itu iso kulak, saka Sasaka Negara itu Sulawesi, Maluku itu kulak pala, rempah, semuanya dikumpulkan dan dijual kepada bandar gede, Tiongkok, India, Eropa. Maka disebut jalur sutra, jual jagat ulak sutra. Nah, politik antara Asia Pasifik mulai dari dataran Cina sampai Asia ini kuat di waktu itu. Makanya sugih, karena bandar gede itu gelem nunggu. Akhirnya dijual lagi ke Venesia 3 kali sampai 7 kali lipat dengan mata uang namanya dukat. 1 dukat itu 3 gram emas dengan kualitas 89%. Konsep tentang pepunden. Makanya saya mulai menggagas punden itu dijadikan pawiatan. Umpamane nek dino sanes cara manis gitu atau setulegi itu kita ngenekke misalnya pelajaran petungan dino itu kan bagus. Wong itu ilmu kok. Jadi kita ndak usah ego, memang harus frame berpikir kita didudah. Kawruh itu ya memang harus dibabar. Nanti dino sukro kasih gitu atau anggoro kasih ngeneknya wedaran babakan sejarah. Lo bagus, karena sekolah sudah tidak melakukan itu secara formal, maka kita harus melakukan membuat sekolah-sekolah kadewa guruan dengan adanya pertemuan untuk merajut simpul yang terputus dari generasi kita. Padahal secara genealogis Anda pewaris DNA bangsa besar. Keuntungan kita apa? Maritim, kekayaan rempah, iklim tropis, uranium berlimpah, titanium berlimpah. Ini didon, maka kita digiring. Makanya saya nyebut Indonesia itu kerancuan identitasnya apa? Kehilangan arah. Bangsa yang besar karena maritim dipaksa untuk berpikir agraris. Itu dilakukan oleh Van de Bos, gubernur Belanda yang mendidik tanam paksa. Akhirnya kita hanya disuruh berebut tentang darat. Akhirnya seperti tikus dan digiring ke lumbung dibom sama debur. Dibom kedua itu apa? Dengan benar dari bebas olahraga apa pilihan politik dibom itu. Maka kita harus mulai open nih, harus mulai sadar lagi bahwa kita punya strategi. Karena mereka dari laut, wah, jangan Majapahit itu uangnya pintar ya, uangnya cerdas. Karena apa? Rakyat itu panganannya namanya Dharma Wangsa dan Raja Wangsa itu raja. Karena Wangsa itu untuk rakyat. Panganannya itu semua laut, jadi itu tinggi pinter, bisa kalahkan, bisa sekelas Yahudi. Tapi kita omega 3 ini soalnya panganan iwak laut ini karena pindang karo gereh tok kue bosok. Padahal kekayaan laut kita tinggi. Nah sekarang kita dididik laut itu tidak penting, salah. Justru laut itu lebih luas daripada daratan. Cakrawala terbesar untuk mengarungi keberlimpahan. Kita sudah tidak ramah kepada Dewa Baruna. Kita merusak, kita nggak ada konservasi laut, kita nggak mau pelajari. Selat Malaka itu dulu menjadi pusat. Jadi ketika zaman dulu orang-orang kita berjualan, Majapahit itu sudah hedon. Jadi sampai masuk ke Venesia, Malabar, seluruh rempah itu disetor ke sana secara jalur laut. Namanya Selat Malaka, itu selat strategis. Majapahit itu iso kulak, saka Sasaka Negara itu Sulawesi, Maluku itu kulak pala, rempah, semuanya dikumpulkan dan dijual kepada bandar gede, Tiongkok, India, Eropa. Maka disebut jalur sutra, jual jagat ulak sutra. Nah, politik antara Asia Pasifik mulai dari dataran Cina sampai Asia ini kuat di waktu itu. Makanya sugih, karena bandar gede itu gelem nunggu. Akhirnya dijual lagi ke Venesia 3 kali sampai 7 kali lipat dengan mata uang namanya dukat. 1 dukat itu 3 gram emas dengan kualitas 89%. Lagi nih saya dikurskan uang berapa sekarang? Makanya Majapahit itu dulu kaya membangun spot-spot. Tapi ketika transisi
disikat demak habis total, dan akhirnya ilmu-ilmu tentang kenusantara itu habis akibat serbuan Ottoman Empire yang mempengaruhi corak ajaran Islam di tanah Nusantara. Kita pernah berjaya seret karena di era Kutai Kertanegara saja naik, Tarumanegara abad 45 naik, sugih karena para raja itu sudah menyumbangkan 20 ekor sapi kepada brahmananya, berarti kan agrarianya juga oke. Atau karena menjual hasil kekayaan laut ditukok ke sapi soko India baru dibawa ke sini. Berarti ekspor impor itu sudah terjadi sejak zaman dulu. Baru dikris, Nusantara bubar, tumbuh lagi Marwadewa naik, dan dari Mataram baru Mataram kuno itu disebut Rakai Kayuwangi Dyah Lokapala melalui Empu Sendok dengan Dyah Balitung memindahkan kerajaan Medang di Jawa Timur. Itu sebenarnya ada geopolitik. Karena di Gunung Penanggungan ini memiliki tantu energi yang luar biasa. Kalau gue ngedek nih ke Daton, ini luar biasa. Taksu atau yoninya luar biasa. Perbowo kalau orang Jawa nyebutnya. Soko gurunya. Itu karena ada kemampuan leluhur menghitung. Getaran energi itu dihitung dalam perwukuan dan primbon. Makanya sebenarnya penting belajar ilmu dino. Nah, menurut saya ilmu dino, Patra Primbon itu kitab syariat orang Jawa. Mungkin kalau dari agama itu kan bisa redaksinya, referensinya kan bisa hadis atau apa. Tapi kalau orang Jawa petung referensinya untuk melangkah, dihitung dulu. Baru nek wis kemampuan rasane itu sudah tajam untuk menavigasi, hitungan dino ya gak ganggu karena rasane luwih titis gitu. Berarti dulu memang dihitung, makanya peradaban itu bisa berjalan panjang. Terus medun gitu, Kertanegara Singasari berdiri, mandek meneh bubar dinamikane, terus ganti Majapahit, terus sampai sekarang. Transisi itu terjadi 14 ke sini.